Ini adalah di Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Desa Kalinongko ini menyimpan potensi alam yang sangat besar, yaitu mata air Kalinongko, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan Tok Mudal. Nah, ini saya sudah ditemani oleh Pak Lurah ataupun Pak Kades Kalinongko, Pak Abdul Hamid, dan juga salah satu perangkat yang sangat senior di Kalinongko, Pak Syukur. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Nah, ini kami sudah berada di lokasi mata air Kalinongko, atau yang masyarakat mengenalnya sebagai Tok Mudal, yaitu mata air ataupun tok yang terbesar di Purworejo sebagai PDAM, Pak ya? Betul. Untuk air minum, air bersih ya Pak ya? Sarana air bersih PDAM. Pak Lurah dan Pak Syukur, nun sewu, mohon dijelaskan kepada para pemirsa, ini apa nih Pak, Tok Mudal ataupun mata air Kalinongko ini Pak? Ya. Ya, terima kasih kehadirannya di Kalinongko, terutama di lokasi mata air Kalinongko atau lebih dikenal dengan sebutan Tok Mudal. Menurut sejarah bahwa Tok Mudal ini ada sejak zaman dahulu kala. Sejarahnya di era kepemimpinan Bathara Loano. Jadi menurut legenda yang beredar di masyarakat, bahwa suatu saat Bathara Loano sedang melakukan perjalanan dari Banyurip menuju ke Loano. Kemudian sesampainya di kelurahan sebelum di Kalinongko, di selatannya Kalinongko, yaitu tepatnya di Desa Mudal. Beliaunya merasa kehausan, kemudian meminta air minum ke salah satu warga di Kelurahan Mudal. Beliau seorang perempuan yang menurut cerita beliau adalah seorang janda. Kemudian pada saat meminta air minum diberikan oleh Mbok Rondo, sebutannya ibu janda tersebut, itu dengan cara melengkungkan pohon kelapa. Ditiungke bahasa Jawanya. Kemudian diberikan, namun beliau Bathara Loano merasa isin atau malu, kemudian di benaknya juga merasa diremehkan oleh seorang perempuan. Kemudian setelah meninggalkan Kelurahan Mudal, tiba di tempat inilah beliau Bathara Loano menancapkan sebuah tongkatnya, yang setelah tongkat itu dicabut, keluarlah air yang luar biasa, dengan tujuan air tersebut untuk membanjiri Mbok Rondo yang ada di Mudal, atau bahasa Jawanya ngelep wilayah Mudal, seperti itu. Nah, kemudian air tersebut mengalir luar biasa, dan seiring berjalannya waktu di zaman Belanda, kurang lebih di tahun 1925 mulai dibangun. Dan selesai dibangun sekitar tahun 1927. Mata air yang keluar dari mata air Kalinongko ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo melalui PDAM Kabupaten Purworejo untuk kepentingan air minum atau air bersih warga masyarakat di Kota Purworejo. Dan sampai sekarang masih digunakan. Dan menurut data yang kami terima dari PDAM Kabupaten Purworejo, bahwa debit dari mata air Kalinongko ini kurang lebih 60 liter per detik. Jadi debit yang luar biasa, dan alhamdulillah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo, khususnya yang ada di kisaran Kota Purworejo. Demikian. Jadi ini yang terbesar Pak ya untuk di Purworejo Pak, mata airnya. Ini mengalirnya ke Kota Purworejo aja dan sekitarnya, tapi Kalinongko, Desa Kalinongko sendiri tidak bisa dialiri Pak ya, air bersih ini Pak ya? Ya, betul. Karena kebetulan Desa Kalinongko lokasinya ada di perbukitan, dan mata air Kalinongko atau Tok Mudal ini di kaki bukit yang ada di Desa Kalinongko, sehingga di titik terbawah Desa Kalinongko, sehingga masyarakat Kalinongko yang tinggal di atasnya tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Mata air tersebut tidak bisa memanfaatkannya. Pak, ini kan indah sekali Pak, artinya lokasinya juga bagus, banyak pepohonan-pepohonan besar. Ini kan bagi masyarakat menarik Pak. Apakah tidak ada keinginan untuk dijadikan sebagai daerah wisata misalnya, ataupun desa wisata Pak? Ya, betul sekali. Memang nuansa potensi alamnya juga cukup bagus, cukup indah. Namun
berkaitan dengan kepemilikan lokasi atau tanah ini sudah menjadi milik Pemda Kabupaten Purworejo, atau lebih tepatnya milik PDAM Kabupaten Purworejo, sehingga kami pemerintah Desa Kalinongko sudah tidak punya wewenang lagi terhadap lokasi ini. Ini sudah menjadi milik dari PDAM Kabupaten Purworejo. Atau minimal misalnya sekitar daerah PDAM ini Pak, misalnya apakah ada potensi lain, adakah mata air lain misalnya untuk dijadikan wisata itu sendiri Pak? Oh iya, di sekitaran sebelah selatannya juga masih ada mata air kecil-kecil yang cukup banyak, dan apabila air tersebut ditampung menjadi satu aliran, debitnya juga masih lumayan besar. Itu memang sebuah potensi yang luar biasa untuk bisa dijadikan sebagai tempat wisata atau destinasi wisata, khususnya di bidang air, wisata air. Air bersih. Air bersih ya, bisa dibikin kolam pemancingan atau mungkin kolam renang dan sebagainya, sebenarnya bisa. Itu. Kalau di Kalinongko yang di atas sendiri itu Pak, apakah kalau masalah air bersih itu tidak ada masalah, tidak ada kendala? Sampai saat ini kebutuhan air bersih di Kalinongko masih menjadi kendala. Walaupun pemerintah Desa Kalinongko semenjak Pak Lurah sebelum saya sudah berupaya untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Kalinongko untuk masyarakat Desa Kalinongko, dengan cara kemarin sudah ada PDAM masuk ke Kalinongko yang sumbernya dari Wonosobo. Sudah ada dari Wonosobo, namun alirannya terutama di musim kemarau memang tidak mencukupi, sehingga masyarakat juga masih sering mengeluh adanya kekurangan air bersih. Dari pemerintah desa sendiri juga sudah berkali-kali mencoba pengadaan air bersih dengan cara pengeboran melalui program Pamsimas waktu itu, yang sempat dilaksanakan namun gagal. Kemudian di era saya sendiri juga tahun kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan pengeboran di Desa Kalinongko, mendapatkan debit yang cukup besar, sudah bisa dimanfaatkan, namun belum bisa merata untuk seluruh Desa Kalinongko. Kedepannya sendiri Pak, ini rencana apa nih Pak untuk mata air atau untuk modal ini Pak? Harapan saya nanti dari pihak kabupaten atau kalau dari pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola lokasi ini dijadikan tempat wisata, seperti misalkan outbound untuk anak-anak TK atau yang lain, itu kami sangat berharap sekali ada kerjasama antara pemerintah Desa Kalinongko dengan PDAM Purworejo agar tempat ini bisa lebih bermanfaat lagi. Demikian. Sebagai salah satu destinasi wisata. Betul sekali, betul. Pak, untuk potensi Kalinongko sendiri apa nih Pak? Potensi yang lainnya Pak? Potensi yang lain di Kalinongko ada beberapa. Di antaranya di sektor pertanian, itu juga kami berharap agar nanti Kalinongko juga bisa menjadi sebuah desa penghasil buah-buahan. Kami sudah memprogramkan hal tersebut. Kemudian potensi yang lain di Kalinongko juga ada potensi anyaman bambu. Nah, di Kalinongko itu bisa dikembangkan lebih maju lagi. Kemudian ada potensi lagi, ada wisata religi di Kalinongko, yaitu sebuah aliran kepercayaan yang itu skalanya sudah nasional, sudah resmi didaftarkan di Dinas Kebudayaan. Itu bisa dikembangkan lagi agar itu menjadi daya tarik tersendiri buat warga di luar Kalinongko untuk bisa datang ke Kalinongko. Iya, itu sebuah destinasi yang menarik juga ini Pak. Nggih, kawula badhe istilahi bae menerangkan apa yang diterangkan oleh Bapak Lurah itu sebetulnya saya mendukung sangat lah dengan adanya itu. Masalahnya Kalinongko itu potensi-potensi seperti itu sampai sekarang kok belum ada peminat yang masuk Kalinongko. Saya mengharap umpama kok lewat ini nanti ada yang berkesan bisa ke sini, saya harapkan lah Pak. Masalah apa yang dikatakan oleh Pak Lurah itu ya tidak gawe-gawe cara bahasane tidak mengada-ada. Tadi ini umpami dengan adanya ini mungkin ada orang yang tertarik akhirnya bisa ke Kalinongko, saya harapkan sekali saling kerjasama. Mohon tadi yang cerita Pak Lurah tadi mengenai legenda Pak ya. Tadi yang seorang Betoro yang dari Banyuurip jalan ke Loano, Pak mohon ditambahkan Pak. Oh, itu sejarah itu sudah untuk pengetahuan saya sudah pas lah, tapi sampai sekarang saja yang namanya tempat Burondo, yang katanya Burondo itu buron, sampai sekarang saja itu desanya itu dinamai desa Ngesine. Dalam arti kata-kata Ngesine itu Pak Betoro itu sangat-sangat izin di tempat itu minta air kok
di pohonnya itu ditelungkan merasa izin. Sampai sekarang saja daerahnya dinamai desa Kesini. Niku panjen dugi sepriki sampai sekarang Pak niku Pak. Bisa dicek di niku kaya cerita tapi nggak dibuat-buat, tapi kenyataan sampai sekarang masih ada itu desa Kesini. Artinya itu cerita ini sudah turun menurun Iya. dari kakek atau dari mbah-mbah kita seperti itu Pak ya. Nggih. Nah masalah kebenarannya ya saya tidak tahu. Iya. Tapi itu sudah sudah membudaya, sudah turun-turun sama cerita-cerita orang tua itu kok sama itu. Sama seperti itu. Ya sama seperti itu. Artinya tadi seorang janda tadi itu Katanya dengan sangat sakti lah. Sangat sakti Pak ya. Dimintai kok malah pamer kesaktian. Nah sini rumah saya sakti kan tersinggung. Saya sendiri masa kecil ya gumun untuk modal itu di Kalinongko kok apa kok bisa dinamai untuk modal kok nguntung itu desa modal. Tapi katanya modal itu kan cara bacanya air itu meluap yang tujuannya untuk meluapi desa Mbak Rondo itu. Pak, jadi mata air Kalinongko atau yang dikenal dengan Tok Modal ini dibangun seperti ini udah berapa tahun? Wah ini menurut cerita Mbah itu mulai membangun itu sekitar 1925 Pak. Mulai operasi ini 1927 sampai sekarang. Padahal bangunnya belum pernah rusak. Ini memang bangunan asli nih Pak? Asli zaman Londo. Zaman Belanda. Jadi ini bisa dijadikan sebagai cagar budaya juga nih berarti. Iya. Yang ini sampai pipanya yang mengalir ke Purworejo itu sampai Tok Song itu sampai sekarang 100 tahun belum pernah ada yang diganti Pak. Masih eksis lah. Utuh. Cuma mungkin dicat ulang mungkin Pak ya. Iya, itu boleh. Tanya sama ini kan termasuk orang PDAM itu yang nyapu itu. Dan catnya sama aja nih Pak dari dulu seperti ini aja warnanya Pak ya. Iya. Ya bisa gonta-ganti terserah kepalanya PDAM, tapi kan ingat saya PDAM yang sekarang itu belum pernah membangun kecuali ini cuma pagar itu yang pagar ringan-ringan lah, tapi yang pernah berubah iya, Pak ya. Belum pernah berubah ya. Seperti ini dari zaman Belanda sampai sekarang. Dan belum ada, kita lihat belum ada kerusakan Pak ya? Sama sekali masih Pak. Utuh ya? Bangunan-bangunan yang pokok belum ada istilahnya jebol, bocor. Saya sendiri gumun Pak. Padahal kita membangun desa ini bola-balik sudah rusak-rusak, tapi bangunan ini kok ajan sangat-sangat baik. Pak, jadi ini mata air ataupun Tok Modal inilah yang dialirkan ke Tok Songo itu Pak? Iya, betul itu. Pak, itu Tok Songo, selama ini kan kita hanya dengar aja namanya Tok Songo itu Pak, bisa diceritakan Pak? Itu saya kurang paham kalau mengenai Tok Songo. Tapi jelas Tok Songo yang ada gedungnya itu yang sebelah BTC itu air dari Kalinongko Pak. Air dari Nongko. Sebagian besar ya ada buru-buruan tapi kecil. Tapi yang besar itu yang dari sini Pak. Dari Kalinongko. Ada pipanya itu boleh dilihat Bapak. Lewat sini potong kompas. Dan itu yang menjadi sumber mata air bersih di Kabupaten Purworejo. Iya, termasuk terbesar sampai sekarang dibanding Modal Rejo yang ada tetap dibahas ini. Debatnya. Baik, terima kasih sekali nih informasinya Pak Lurah dan Pak Sakur yang sudah memberikan informasi kepada Mediasi Channel, dan ini nanti akan kita tayangkan. Semoga ini akan menjadi penambah ilmu pengetahuan kita tentang potensi yang ada di Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Karena ini kan potensi yang besar, tapi nampaknya belum terlalu digali, belum terlalu dimengerti oleh masyarakat secara luas Pak ya. Iya. Mungkin masyarakat Kalinongko sendiri juga belum banyak tahu atau Pak, mungkin Pak ya. Iya. Demikian. Terima kasih kembali Pak. Sama-sama Pak.